Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Kita sudah masuk kepada pembelajaran yang ketujuh. Di pembelajaran yang ketujuh ini kita akan mengenal fitur yang ada di Microsoft Word, yaitu fitur Bricks. Apakah teman-teman pernah dibuat pusing dengan sebuah dokumen yang kita ketik di Microsoft Word, di mana kita harus membuat format penulisannya berbeda-beda pada setiap halaman? Maka solusinya ada di fitur Bricks. Fitur Bricks ini sendiri berada di tab Layout, grupnya Page Setup. Nah, di sini ada Bricks. Teman-teman bisa lihat fitur Bricks ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada Page Bricks dan yang kedua ada Section Bricks. Di bagian yang pertama yakni Page Bricks ada Page, kemudian Column, kemudian Text Wrapping. Kemudian di bagian yang kedua yakni Section Bricks ada Next Page, Continuous, Even Page, dan Out Page. Kita akan jabarkan sama-sama satu persatu, dimulai dari bagian yang pertama yaitu bagian Page Bricks. Di bagian yang pertama di sini ada Page Bricks. Fungsinya yaitu untuk menambahkan halaman yang baru atau halaman yang kosong, atau juga bisa untuk memindahkan teks ke halaman yang selanjutnya. Mari kita praktekkan. Misalkan di sini saya akan memindahkan sebuah subjudul atau sebuah teks. Di sini ada subjudul. Kita akan pindahkan ke halaman yang berikutnya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah tempatkan kursor di bagian teks yang akan kita pindahkan ke halaman yang selanjutnya. Kita tempatkan di sini. Kemudian kita ke layout. Kemudian di sini ada bricks. Nah, selanjutnya kita gunakan Page Bricks ini. Kita klik. Nah, maka teks akan berpindah ke halaman yang berikutnya. Tadi berada di halaman yang pertama, sekarang sudah pindah ke halaman yang kedua. Sebagian orang untuk memindahkan teks ke halaman yang berikutnya itu dengan menggunakan enter berkali-kali. Tentunya ini sangat merepotkan. Maka untuk memudahkan, gunakanlah fitur Page Bricks ini. Atau teman-teman mungkin ingin menambah halaman yang kosong atau blank page sebagai tempat untuk kita mengetik, maka penggunaan Page Bricks ini bisa juga kita manfaatkan. Sebenarnya kita bisa saja dengan menekan enter berkali-kali untuk menambah satu halaman, namun cara ini tidaklah efektif. Maka agar mudah dan efektif, kita bisa manfaatkan fitur Page Bricks ini. Caranya, teman-teman letakkan kursor di bagian akhir sebuah dokumen. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita pilih Layout, selanjutnya kita pilih Bricks, kemudian Page. Nah, maka blank page atau halaman yang kosong akan muncul untuk kita mengetik di sini. Atau bisa juga dengan cara yang lebih cepat, yaitu dengan kombinasi keyboard yang ada di laptop atau komputer teman-teman dengan menekan tombol CTRL atau Ctrl plus Enter. Maka hasilnya akan sama seperti tadi. Kita praktekkan. Kita backspace untuk mengembalikan ke satu halaman. Nah, ini sudah menjadi satu halaman ya. Kemudian selanjutnya kita ingin menambahkan satu halaman. Seperti biasa, teman-teman letakkan kursor di akhir. Selanjutnya, tekan Ctrl atau CTRL plus Enter. Teman-teman bisa lihat di sini akan ada halaman yang baru atau blank page. Atau teman-teman juga ingin misalkan memindahkan teks seperti yang tadi kita lakukan. Nah, kita letakkan kursor di teks yang ingin kita pindahkan ke halaman yang berikutnya. Kita tempatkan di sini. Selanjutnya kita tekan CTRL, kemudian Enter. Nah, maka teks akan berpindah ke halaman yang berikutnya. Jadi itu adalah cara yang lebih mudah dan simpel. Nah, itu dia tadi adalah penggunaan fitur Page Bricks, yaitu gunanya untuk menambah halaman yang kosong atau page blank. Dan juga untuk memindahkan teks yang kita ingin pindahkan ke halaman yang berikutnya. Kemudian selanjutnya teman-teman lihat di sini yang kedua ada column. Column Bricks ini yaitu gunanya untuk memindahkan teks yang berada di kolom yang sebelumnya pindah ke kolom yang berikutnya. Kita contohkan. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah contoh dokumen yang berbasis kolom. Misal di sini kita akan memindahkan teks dari kolom yang sebelah kiri ingin dipindah ke kolom yang sebelah kanan. Maka penggunaannya kita klik di bagian awal dokumen atau teks yang ingin kita pindahkan. Kita klik di sini. Kemudian selanjutnya kita pilih layout, kemudian kita pergi ke bricks, kemudian selanjutnya kita klik column. Nah, maka
teks yang sudah kita tandai tadi akan otomatis pindah ke posisi sebelah kolom yang kanan. Itu adalah penggunaan column breaks. Kemudian yang ketiga, di bagian page breaks di sini ada text wrapping. Text wrapping ini berfungsi untuk memindahkan teks yang awalnya sejajar menjadi di bawah. Nah, ini biasanya digunakan untuk gambar yang diberi penjelasan teks. Seperti contoh ini. Nah, di sini gambar dengan teks yang berada di sampingnya di sini adalah sejajar. Nah, jika kita ingin agar teks yang ada di sebelahnya ini berada di bawah gambar, maka kita bisa menggunakan fitur text wrapping. Caranya seperti biasa, kita tinggal arahkan atau letakkan kursor di awal teks yang ingin kita pindahkan ke bawah. Kita letakkan di sini. Kemudian selanjutnya kita ke layout, kemudian breaks, kemudian text wrapping. Maka hasilnya tulisan atau teks akan berada di bawah objek atau gambar. Oke, itu dia penjelasan singkat tentang fitur breaks yang ada di Microsoft Word. Kita sudah menjelaskan bagian yang pertama yaitu page breaks. Ada yang belum dijelasin yaitu bagian yang kedua yaitu section break. Insya Allah kita akan menjelaskannya di lain kesempatan. Maka buat teman-teman agar tidak ketinggalan informasi atau video-video update lainnya dari channel ini, maka disarankan buat teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, kemudian aktifkan juga tanda loncengnya. Dan bila ada kritik dan saran, mohon sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan akhlak yang baik, dan tutur bahasa yang baik. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu istiqomah di atas kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.